Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini wajah-wajah anak-anak Bapak semuanya sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita agar kegiatan kita ini, pembelajaran kita ini berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Dalam hal ini doa akan dipimpin langsung oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Edi Purnomo. Kepada Ananda disilahkan. Baik, teman-teman semuanya. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ananda Edi Purnomo yang telah memimpin doa untuk kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita tadi sudah kita mulai kegiatan kita dengan berdoa bersama, dan sekarang Bapak akan mendata anak didik Bapak semuanya melalui absensi. Yang pertama Asmanita hadir? Hadir Pak. Ya. Edi Purnomo, ya ini anak hadir Pak, hadir. Ya. Ya. Endang Utari? Hadir Pak. Ya, Dewi Herlina? Hadir Pak. Ya. Rasa Bapak coba berapa saja mewakili yang Bapak absensi, dan sekarang Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Kira-kira apakah ada di antara teman-teman Ananda yang tidak hadir? Tidak Pak, hadir semua. Hadir semua Pak. Hadir semua Pak, kami kan rajin belajar sama Bapak. Alhamdulillah. Baiklah Ananda semua yang Bapak sayangi. Pada pembelajaran kita sebelumnya, karena ini merupakan awal semester, kita sudah Bapak sudah memperkenalkan diri Bapak siapa, dan kita sudah juga menggunakan kemupakatan kelas dan salah satu kemupakatan kelas itu boleh belajar dengan Bapak menggunakan handphone ataupun Android. Maka dalam hal ini ketika kita belajar hari ini nanti, disilahkan anak-anak Bapak menggunakan handphone pada saat Bapak telah mengizinkannya. Yang mana pada pembelajaran sebelumnya, kita telah pada pembelajaran sebelumnya pembahasan kita melanjutkan tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, berbicara tentang permasalahan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebelumnya juga kita telah melakukan asesmen awal, yang mana asesmen awal itu telah Bapak berikan melalui Google Form. Nah, baiklah Ananda semuanya, pada hari ini terkait tentang permasalahan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, Bapak mau bertanya kepada Ananda semua. Kompetisi apa yang pernah Ananda ikuti? Main bola Pak, main bola. Wow, main bola sangat luar biasa. MTQ Pak. MTQ, Sabako Pak, sabako. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah nih anak-anak kita ternyata ada yang Korea, ada Kori, ada juga yang dalam dunia sepak bola, Masya Allah. Karena kenapa? Kita harus sebagai muslim yang baik, kita harus tawassut, yaitu pertengahan, dunia kita oke dan akhirat kita oke. Nah, tadi Bapak telah bertanya kompetisi apa? Apa perasaan Ananda setelah mengikuti kompetisi itu? Tadi Ananda Edi main bola, apa perasaannya Ananda? Senang Pak, senang. Senang.
Iya, karena dapat juara, Pak. Bahagia saya, Pak. Ya, Masya Allah dapat hadiah ya. Dapat hadiah, Pak. Kalau Ananda, Asma dan Merdian, Senang Pak, luar biasa. Senang ya ya. pernah nggak Ananda Awalnya berdebar, Pak. Pas dapat hadiah, senang sekali saya, Pak. Lompat-lompat, Pak. ya Sujud Masya syukur, Allah, Pak. tabarakallah. Nah, pada saat tadi tentu kita, dalam berkompetisi tentu kita merasakan plus minusnya. Tadi Ananda Asmanita ada mengatakan berdebar sebelum berlomba, kemudian begitu dia setelah mengikuti perlombaan, ternyata hatinya senang seraya dia melompat-lompat, ya kan? Dan kadang ada juga plus Pak. minusnya. Coba, Ananda, siapa di sini yang pernah merasakan sebelum berlomba tahu-tahu ada teman Ananda yang mengucirkan? Dalam arti kata meledek kita. Siapa yang pernah Ada, merasakan? Ya, Pak. Pak. Pernah, Pernah, Pak. Juga saya, Pak, juga. Iya. Jadi Ananda semua, apa plus minus dalam berkompetisi? Tontonlah video berikut ini. Kemudian temukan plus minus apa yang kita dapatkan saat berkompetisi. Ipin, Pak. Pak, kok jadi anak-anak kita, Pak? Kita kan SMA, Pak. Masa nengoknya upin-upin, Pak? Iya. Tak apa-apa Ananda, ini hanya sekedar pembelajaran kita. Nanti kalau main bola, ada juga video main bola, nanti Ananda yang putri payah dia untuk menganalisa. Perhatikan baik-baik Ananda. Ya, perhatikan di sini. Satu suara. Macet Pak. Kenapa kurang tahu? Kalau 42 kilometer, kenapa? Tak boleh. Boleh. Apa jalan situ? Tak penat. Nah, anak-anak Bapak semuanya, di video tadi apa saja yang Ananda temukan? Apa yang terjadi, apa yang didapatkan oleh Ihsan? Medali, Pak, medali. Ya, medali. Berarti, ya, ketika Ihsan mendapatkan medali, apa reaksi teman-temannya Ihsan? Gak percaya, Pak. Gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena Ihsan gemuk, mana bisa lari dia. Karena Ihsan gemuk. Lagi pula larinya 42 kilometer. Nah, ternyata pada saat kita berkompetisi, tentu ada plus minus apa yang kita dapatkan. Ada kuciran dari teman, dan ada juga plus semangat dari keluarga kita. Nah, baiklah Ananda semuanya, pada saat ini, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan mengapakan tujuan pembelajaran kita. Dalam tujuan pembelajaran ini, Bapak silahkan kepada Ananda Umi Kalsum untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Ya, saya baca ya, Pak. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Iya, bagus. Sekarang Asmanita, coba kompetisi tujuan pembelajaran kita yang kedua. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid, ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, selanjutnya Ananda Dewi Herlina. Tujuan pembelajaran ketiga. Oke, yang ketiga Pak, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita disilakan kepada Ananda Mar'atus Soleha. Yang keempat, menganalisis kandungan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 48. Ya, baiklah Ananda semua, tujuan pembelajaran ini, Ananda harus mencapai keempat poin ini. Mulai dari membaca Al-Quran, mengidentifikasi hukum tajwid, menghafal dengan fasih, lancar etos Al-Quran, dan menganalisis. Nah, berbicara tentang membaca Al-Quran, kemarin Bapak sempat
telah mencoba sebahagian daripada Ananda. Tapi ada beberapa di antara Ananda yang belum Bapak coba untuk membaca Al-Quran. Salah satunya itu adalah Ananda Mirdianto. Kepada Ananda Mirdianto, Bapak mau dengarkan bacaan Al-Qurannya. Silakan Ananda. Baik, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, bacanya sangat luar biasa. Bagaimana menurut Ananda semuanya hukum tajwid yang dibaca Al-Quran dan hukum tajwidnya bagaimana Ananda? Sudah bagus? Mantap, Pak. Sangat bagus, Mantap. Kak. Luar biasa. Mantap. Bapak juga langsung terkesima mendengarkannya. Nah, sekarang terjemahan dari Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 48 disilakan kepada Ananda Melatrisni untuk membacakan. Iya, Pak. Terjemahan Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, terima kasih kepada Ananda Melatrisni yang telah membacakan terjemahannya. Nah, tadi Ananda Merdianto dan Ananda Melatrisni telah membacakan Al-Quran serta terjemahan. Sekarang Ananda disilakan untuk menganalisis ayat yang mana potongan ayat di situ yang merupakan potongan ayatnya menyatakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Nah, jadi Ananda semua, ada beberapa yang kita dapatkan dalam kandungan isi ayat Al-Quran tersebut, Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab yang sebelumnya. Dan kita terfokus kepada berlomba-lomba dalam kebajikannya di sini.
Dan Allah tadi memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Berlomba-lomba dalam kebajikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 diistilahkan dengan apa tadi Ananda semua? Fastabiqul khairat, Pak. Ya, fastabiqul khairat. Baiklah Ananda semuanya. Nah, dan sekarang kita mengidentifikasi hukum tajwid. Pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah hukum ikhfa syafawi pada bacaan tadi? 3, Pak. Iya, 3, bagus. Ya, mana-manakah di situ hukum ikhfa syafawi? Yaitu 1 fahkum bainahum. Ya, yang kedua apa Ananda? Bainahum bima. Yang ketiga? Yunabbi'ukum bima. Ya, Dihukum bima. bagus sekali identifikasi yang Ananda lakukan. Sekarang ada berapa? Mana-manakah hukum mad jaiz munfasil pada ayat tadi? Wa anzalna ilaika. Bagus. Ilaika. Yang kedua? Bima anzal. Ma anzalna. Iya, Anzal. bagus. Yang ketiga? Ma takum. Bagus sekali Mataku. pembelajaran anak-anak Bapak semuanya. Sekarang berikan aplaus untuk kita semuanya. Nah, baiklah Ananda semuanya. Setelah Ananda berhasil mengatakan kompetisi dalam Al-Quran, tadi sudah Bapak jelaskan, kompetisi, dan Ananda juga sudah mentelaah, kompetisi dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah disebut juga dengan fastabiqul khairat. Tadi Ananda telah berhasil mentelaah kalimat tersebut. Dan sekarang, kompetisi apa saja yang terdapat, apakah kompetisi itu terkait tentang perlombaan saja? Tidak, Pak. Banyak yang lain, Ya. Pak. Kalau puasa termasuk berkompetisi nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Iya. Melawan hawa nafsu. Iya, melawan hawa nafsu. Nah, terkait tentang pembagian kompetisi, kompetisi itu bukan saja tentang permasalahan ibadah kita, tentang apa kita berlomba, tapi ada juga terkait tentang ibadah yang mana dipaparkan ke dalam video berikut. Akan tetapi video tersebut bisa Ananda tonton melalui kode barcode berikut ini. Silahkan Ananda ambil HP-nya. Baik, Sudah, Pak. Pak. Ya, Sudah, Pak. bagus. Sekarang setelah Ananda pindai kode barcode tersebut, nanti tugas individu ini Ananda simak dan analisis apa saja bagian kompetisi-kompetisi yang terkait tentang ibadah yang terdapat pada video yang Ananda pindai pada kode barcode tersebut. Setelah itu, Iya, Pak. Siap, Pak. Ananda lakukan untuk menjawab asesmen. Silahkan pindai kode barcode-nya untuk mendapatkan asesmen. Angkat HP-nya. Pindai lagi nih, Pak. Ya, Sudah, Pak. untuk soalnya. Oh, ya sudah, Pak. Iya, Sudah, bagus. Pak. Sudah, Pak. Baiklah Ananda semuanya, dengan adanya berakhirnya asesmen tersebut, maka pembelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan, mari sama-sama kita lakukan refleksi. Pertanyaan Bapak adalah refleksi, apa yang Ananda rasakan setelah belajar dengan Bapak? Senang, Pak. Senang, bahagia. Oke. Mendapat Menyenangkan, ilmu, Pak. Pak. Ya, sekarang kita sama-sama simpulkan. Kompetisi dalam kebaikan diistilahkan dengan apa dalam Al-Quran tadi? Fastabiqul khairat. khairat. Yang kedua, terdapat dalam Al-Quran surah apa yang menyatakan tentang berlomba dalam kebaikan? Al-Maidah. Ayat Al-Maidah. keberapa? 48. Ayat 48. 48. Baiklah Ananda semuanya, sangat baik pembelajaran kita hari dengan Bapak, dan Bapak sangat puas bertemu dengan anak-anak Bapak yang super pintar. Sekarang, jangan lupa nanti pada saat melakukan asesmen yang sudah dipindah di kode barcode, ini token soalnya ya Ananda semua.
Baik, Pak. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ice breathing. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang telah belajar dengan Bapak, yang mana hari ini Bapak hanya sempat menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan, dan insya Allah akan kita jelaskan kembali tentang etos kerja pada pertemuan yang akan datang. Baiklah Ananda semuanya, sebagai kata-kata motivasi dari Bapak sebelum menutup pelajaran, jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu. Karena derajat manusia mulia dengan ilmu. Dunia bercahaya karena ilmu. Hiroshima dan Nagasaki bisa hancur pada saat itu, dan akhirnya Jepang makin terkenal dan berkembang dan menjadi negara maju disebabkan ilmu. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baiklah Ananda semuanya, sebelum Bapak tutup dengan ucapan salam, baiklah, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Ananda semuanya, hati-hati di jalan, apabila pulang jangan lupa salam kedua orang tua, hormat kepada sesama, dan tetap jaga tata krama agar kita menjadi anak surga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan Pak. Hati di jalan, Pak. Sama-sama Nanda.